Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Nah, kali ini Bapak menjawab requestan dari salah satu subscriber yang request untuk Pak ulas dong tentang perbedaan kata, frasa, klausa itu seperti apa untuk persiapan saya nanti ujian. Nah, ini pun juga ternyata materi dari kelas 10 tentang frasa dibahas. Nah, mungkin lupa ya. Nah, kita akan ulas seperti apa perbedaan antara kata, frasa, dan klausa. Silahkan disimak. Ini pun untuk kalian yang tentunya ingin mendalami bahasa dan tentunya wajib tahu juga tentang bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita lihat apa bedanya kata, frasa, dan klausa. Mungkin sudah pernah cari tahu di Google atau di kamus. Kalau di kamus di buku misal atau di Google kan seringkali memang menggunakan bahasa yang agak sulit dimengerti, misalnya nggak bisa nanya. Nah, di sini kalian bisa bertanya nanti ketika mengalami kesulitan, boleh di kolom komentar. Insya Allah Bapak akan respon dengan cepat. Ya. Kata itu apa? Frasa itu apa? Klausa itu apa? Harus Bapak buat contoh kalimatnya biar paham. Misal, aku ada untuk dirimu. Nah, biar paham apa itu kata, frasa, dan klausa, tentunya harus tonton dulu video Bapak tentang fungsi sintaksis kalimat, biar lebih paham. Nah, kita bedakan. Kata itu apa? Misal, dalam kalimat ini ada berapa kata? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kah kata? Itu masih lancar. Tapi ketika ditanya berapa frasa, bingung langsung. Berapa klausa, bingung langsung. Ya. Kalau kalimat sudah tahu pasti ini kalimat. Nah, apakah di kalimat ini ada frasa, ada klausa? Memang tidak semua kalimat ada frasanya. Tidak harus ya. Kita lihat. Kalau kata sudah tahu, ini kata. Aku, kata, ada, kata, untuk, kata, dirimu, kata. Jadi kata itu apa? Kata itu satuan bahasa. Disebut satuan bahasa berarti dia bersatu dari apa? Bisa dari huruf. Ya, dengan huruf. Aku kan gabungan huruf. Satuan huruf berarti kan huruf apa aja? A, K, U. Bergabung di gabungan bahasa, satuan bahasa yang memiliki makna. Ya. Nah, memiliki makna dia. Aku punya makna. Punya. Apa maknanya? Orang pertama tunggal. Itu. Nah, itu kata gampangnya. Sekarang kita ke frasa nih. Mungkin ada yang bingung. Frasa itu apa ya? Nah, frasa itu kalau lihat kamus, internet, gabungan kata. Jadi sudah satu tingkat di atas kata. Kalau kata kan satuan bahasa. Kalau frasa gabungan kata. Disebut gabungan berarti minimal 2 kata. Ya, minimal 2 kata. Kalau cuma 1 kata berarti cuma kata. Gabungan kata berarti minimal 2. Boleh 3, boleh 4, boleh, silakan. Ada satu frasa isinya 5 kata, ada. Nanti kita buat contohnya. Nah, gabungan kata yang apa? Nah, yang hanya menempati satu unsur ya. Nah, ini kata kuncinya. Gabungan kata yang hanya menempati satu unsur dalam kalimat, satu fungsi dalam kalimat. Nah, makanya Bapak suruh kalian untuk belajar dulu atau tonton dulu video tentang fungsi sintaksis pada kalimat. Ya. Maksudnya apa satu unsur atau satu fungsi? Nah, dalam kalimat ini kan punya unsur atau punya fungsi-fungsi sintaksis. Apa itu? Contohnya subjek, predikat, objek seperti itu. Itu namanya fungsi sintaksis. Coba mana subjeknya? Aku. Predikatnya ini. Ini apa? Kalau ada untuk berarti dia kata depan. Nah, kata depan itu penanda kata tangan. Nah, ini fungsi atau unsur-unsur yang ada dalam kalimat. Ada S, P, keterangan.
ya. Nah, kita lihat sekarang mana yang gabungan kata hanya menempati satu unsur. Unsurnya subjek, satu unsur, tapi dia tidak gabungan kata. Ini juga sama, unsurnya satu, predikat, tapi bukan gabungan kata. Nah, untuk dirimu, satu unsur, dia gabungan kata, dua kata kan, untuk dirimu. Nah, ini namanya frasa. Jadi gabungan kata, ya, yang hanya menempati satu unsur saja, hanya sebagai keterangan saja dalam kalimat ini. Itu namanya frasa. Jadi dalam kalimat ini ada berapa frasa? Ada satu frasa. Ini frasa. Nanti dibagi-bagi lagi, ada frasa verba, ada frasa nomina, ada frasa preposisional, ya. Ada banyak pembagian lagi nanti. Kalau frasa nomina berarti gabungan kata benda, atau intinya itu kata benda, ya. Kalau ini frasa apa? Nah, kita lihat. Untuk berarti kan dia sudah ada preposisi, berarti frasa preposisional itu. Contoh lain misal, ibu sedang belajar matematika. Ya, ibu sedang belajar matematika. Mungkin ibunya mau ikut SBMPTN. Kita lihat subjek, predikat, ini pelengkap, ya. Nah, frasa bukan satu unsur, bukan, karena dia cuma satu kata. Nah, mana frasa? Ini frasa, gabungan kata yang hanya menempati satu fungsi atau satu unsur dalam kalimat. Jadi berapa frasa dalam kalimat ini? Ada satu frasa. Ini frasa apa? Karena unsur intinya kata kerja, berarti frasa verba. Itu frasa gampang. Intinya gabungan kata yang hanya menempati satu fungsi atau unsur. Ya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa satu frasa itu bisa 5 kata. Ini kan 2 kata nih. Bisa, misal hapus. Nah, saya yang ganteng ini sedang belajar. Subjeknya kan, predikat. Tuh. Subjeknya ada berapa kata? Lebih dari satu kata. Nah, berarti kan dia frasa. Satu frasa nih. Gabungan kata yang hanya menempati satu fungsi. Ini juga frasa sama. Gabungan kata yang hanya menempati satu fungsi. Berarti ada 2 frasa dalam kalimat ini. Ini satu frasa isinya 1, 2, 3, 4. Bisa 4 kata. Bisa. Ya. Nah, bisa juga dalam kalimat tersebut tidak ada frasa. Bisa. Misal, aku sayang, misal. Subjek, predikat. Ya. Subjeknya kan tidak gabungan kata, predikatnya pun bukan gabungan kata, berarti nggak ada frasa. Itu bisa. Jadi frasa itu tidak wajib ada dalam kalimat, itu frasa namanya. Paham? Kalau belum paham, silakan tulis di kolom komentar, ya, tanyakan. Kemudian klausa. Nah, klausa ini lebih tinggi lagi tingkatannya di atas frasa. Apa itu klausa? Nah, biasanya belajar klausa ini berkaitan dengan belajar kalimat majemuk setara bertingkat. Karena ciri khas dari kalimat majemuk setara sama bertingkat itu dia minimal ada 2 klausa, ya, minimal 2 klausa disebut kalimat majemuk. Nah, kalau kita nggak paham kalimat majemuk, ya gara-gara kita nggak paham klausa mana bukan. Gampangnya deh,
Mana klausa? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Nah, klausa itu di atas frasa. Maksudnya apa? Kalau frasa dia hanya menempati satu fungsi, nah kalau klausa menempati dua fungsi. Nah, dia minimal harus subjek predikat. Tuh, minimal ya. Boleh nggak SPO? Boleh. Jadi menempati dua fungsi dan dia itu bersifat predikatif. Makanya ada predikat. Minimal subjek dan predikat. Dan klausa ini hampir menjadi kalimat. Hampir ya, jadi belum jadi kalimat. Nih, mana contoh dari klausa? Nih, ini klausa, misal. Bahkan ini juga klausa. Tuh. Disebut hampir jadi kalimat, nah berarti kata kuncinya apa? Klausa itu beda sama kalimat. Bedanya di mana? Kalau kalimat sudah ada tanda baca akhir. Ya. Tuh, kalau klausa belum ada tanda baca akhir, itu ciri gampangnya. Berarti dalam kalimat ini ada berapa klausa? Ada satu klausa. Ada satu subjek predikat. Itu aja. Ini pun sama, satu klausa. Tuh, satu subjek, satu predikat. Itu. Contoh kalimat yang dua klausa. Nah, biasanya ada konjungsinya, biasanya ya. Tapi nggak semua kalimat majemuk ada konjungsi, bisa juga diganti sama koma. Misal, aku sayang dan kamu tidak. Nah, subjek predikat. Nah, ini dua klausa. Klausa pertama, klausa kedua. Tuh. Kan minimal klausa itu subjek predikat. Ini juga sama, subjek predikat. Itu namanya klausa. Tanpa tanda baca ya. Tapi kalau sudah ada tanda baca akhir, tanda baca itu apa aja? Titik, tanda seru, tanda tanya. Itu. Tanda baca akhirnya udah ada, berarti dia kalimat. Itu bedanya klausa dengan kalimat. Kalau kalimat sudah ada tanda baca akhir, ya. Seperti itu. Itu bedanya frasa, klausa, dan kata. Kalau paragraf berarti lebih tinggi lagi daripada klausa, daripada kalimat. Gampang, paragrafnya kelihatan ya. Dia biasanya beberapa kalimat, biasanya punya ide pokoknya, punya kalimat utama, punya kalimat penjelas, itu paragraf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.